Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan beribadah, tapi ibadah kali ini kita bagi dua ya. Kali ini yang anak remaja akan bersama-sama dengan Kak Dedi. Yeay! Ya, jadi kita tidak gabung lagi dengan anak yang kecil karena kita sudah lebih besar, jadi sudah lebih bisa berpikir lebih baik, sudah lebih dewasa daripada anak yang kecil. Jadi kita akan pisah mulai dari minggu ini ya. Nanti kalian akan ditemani sekolah minggu oleh kakak-kakak yang khusus mengajar untuk anak remaja. Oke. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, ya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitab, siapkan keadaan semuanya untuk beribadah di hadapan Tuhan ya. Kak Dedi akan share screen. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu ini, bersyukurlah. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur,
senang selama hidupku bersama Kau. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur sekali memiliki Tuhan yang senantiasa setia kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk setia juga kepada Tuhan, karena kami melihat di dalam hidup kami bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan benar, dan Tuhan itu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Siapkanlah hati kami untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan, nama Tuhan kami muliakan melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik anak-anak, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Anak-anak bisa siapkan Alkitab, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya, ya, terambil dari kisah Tuhan Yesus setelah kebangkitan, ya. Apa ya yang akan kita pelajari, ya? Nah, hari ini, ya, judulnya itu adalah benar atau hoax, ya. Benar atau hoax sih Tuhan Yesus itu sudah mati dan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Benar atau hoax, ya? Nah, waktu itu, ya, pada waktu itu kita juga melihat, ya, bahwa ada berita-berita yang menyatakan kalau itu adalah hoax, ya, karena orang mati, ya, bangkit itu sesuatu yang tidak masuk akal, ya, dan tidak biasa sekali, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus, ya, membuktikan kalau Dia Allah dan Dia bangkit, ya, dari kematian, ya. Nah, kita lihat, ya, ini adalah dua kasus yang berkaitannya. Kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, ada kisah kematian Tuhan Yesus, ya. Kematian Tuhan Yesus, Yesus disiksa lalu disalib oleh tentara-tentara Romawi pada saat itu. Kemudian Ia mati di kayu salib, ya, dia disalibkan lalu dia mati, ya. Seandainya dia mati itu dia ditusuk di atas, ya, itu adalah hukuman mati, ya, di kayu salib. Lalu dia dikuburkan, ya, ini, ya, dia dikuburkan di sebuah kuburan, ya. Dulu kuburannya berbentuk seperti ini, seperti gua, ya. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dari kematiannya, ya. Kemudian pertama sekali, ya, karena kuburannya itu pada saat itu dijaga ketat sekali, ya, oleh penjaga, ya. Maka pertama sekali yang melihat itu, ya, adalah penjaga kubur. Penjaga kubur mereka langsung lari untuk memberitahukan ke para imam-imam, ya. Imam-imam ini siapa, ya? Imam-imam ini orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, ya, yang waktu itu mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian Yesus juga menampakkan diri ke banyak orang. Dia menampakkan diri pertama ke perempuan yang datang ke kuburnya, ya, itu ada Maria dan teman-temannya, kemudian ke murid-muridnya, ya. Jadi ini adalah rangkaian kejadian dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun, ya, tadi seperti yang tadi dibilang bahwa ini adalah kisah yang sangat mustahil bagi orang ketika bangkit dari kematian, ya. Nah, pada saat itu, ya, ada kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah hoax. Ya, kabar seperti apa, ya, yang menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan ini sebagai hoax?
ya. Kita mau baca ayat yang tadi tertulis di halaman pertama ya, yaitu dari kitab Matius pasal 28 ya, ayat 11 sampai 15. Kak Dedi akan baca ya. Jadi kalian juga Kak Dedi kasih kesempatan untuk buka Alkitab dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, kalau sudah dapat, sudah buka Alkitabnya, kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab. Tuhan Yesus, kami berdoa firman yang kami baca biarlah memberikan pengertian kepada kami tentang Engkau dan memberikan pemahaman bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah benar bangkit dari kematian. Tuhan adalah kebangkitan itu sendiri. Dan berita itu adalah benar. Tolong kami Tuhan untuk beribadah hari ini. Tolong kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Ya, kita baca ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang juga ya, ternyata hoax itu ya. Oke, nah itu adalah kisah dari kabar hoax pada zaman Tuhan Yesus ya. Ternyata ya sudah ada kabar hoax dari zaman Tuhan Yesus. Nah, yang diawali dengan para penjaga ya yang disuap oleh imam ya. Jadi kan penjaga ini ya, kuburan Tuhan Yesus itu dijaga ya oleh penjaga-penjaga ini ya. Mereka menjaga kuburan ini ya. Setelah mereka menjaga, ternyata Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, lalu mereka panik ya. Mereka panik, kemudian mereka lari, mereka pergi memberitahukan kepada imam-imam ini ya. Imam-imam ini adalah orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang memerintahkan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi mereka lari seperti tadi diceritakan di firman Tuhan, kemudian mereka ketakutan ya, karena ini nanti ditanya di mana ya mayat Tuhan Yesus, kok hilang ya. Tetapi kenyataannya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit ya, karena mereka takut pada saat itu ya akan ditanyakan oleh wali negara, maka mereka lari dan memberitahukan kepada imam itu ya. Ketika imam itu mendengar, imam itu memberikan uang kepada penjaga ini ya, membayar kepada penjaga supaya berbicara yang tidak benar atau supaya berbohong kepada orang-orang, terutama kepada wali negara, kalau mayat Tuhan Yesus itu dicuri ya. Ternyata ini sudah ada ya kecurangan pada saat itu ya, dan dusta ya daripada
manusia yang merancangkan yang tidak baik untuk ini Tuhan Yesus ya. Ternyata ya memang tersebarlah ini kabar bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri ya di seluruh Yerusalem di situ ya pada waktu itu. Jadi ini adalah kebohongan dari para imam-imam itu ya. Kemudian inilah ya mulailah muncul ya pertanyaan-pertanyaan, mulailah muncul ya kabar-kabar, loh kok bisa ya Yesus itu bangkit. Dulu dia membangkitkan beberapa orang ya. Sebelumnya Yesus telah membangkitkan beberapa orang, yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus. Kemudian Yesus membangkitkan anak janda Nain. Ya. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Tetapi kali ini Tuhan Yesus sendiri yang bangkit. Ya. Kenapa ya Tuhan Yesus bangkit? Karena apa? Tuhan Yesus sudah memang ditulis dari zaman lalu ya, bahwa Tuhan Yesus pasti akan bangkit. Dan juga ya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa saya adalah kebangkitan. Jadi mau kematian seperti apapun akan kalah dengan Yesus karena dia adalah kebangkitan, dia itu adalah Allah. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan Yesus ini ya yang membuat orang-orang ragu ya. Siapa yang membangkitkan Yesus ya? Kalau yang tadi ya Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang, yaitu yang membangkitkan kan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Ya, ini pertanyaan pertama. Jadi mereka ragu, aduh, tidak bisa ini Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita tadi sudah mendengar ya, Kak Dedi bilang bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Otomatis dia bangkit sendiri dari kematian karena dia itu kebangkitan. Artinya dia bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Dia bisa menang lawan kematian. Lalu ada yang bilang ya, terutama imam-imam itu ya, mereka penelitian, mereka bilang Yesus mati suri. Hah? Yesus mati suri? Mati suri itu apa sih? Mati suri itu adalah mati yang tidak benar-benar mati. Artinya apa? Ada yang mati suri ya, dia mati hanya beberapa waktu saja. Paling lama itu 3 hari. Ada juga yang mungkin saat ini banyak yang sekarat begitu di rumah sakit sampai lama, tetapi itu bukan mati suri. Kalau mati suri itu benar-benar sudah mati, tidak ada napas lagi, kemudian dia hidup lagi. Ada ya beberapa kisah orang mati suri ya. Tetapi Tuhan Yesus ya ini tidak mati suri. Nanti kita lihat kenapa alasannya ya. Baik. Nah, apakah Allah bisa mati? Ini pertanyaan yang ketiga. Apakah Allah bisa mati? Namanya Allah. Allah itu pasti maha besar, maha kuasa. Allah itu pasti maha segalanya. Kenapa dia bisa mati? Allah kok kalah ya? Nah, itu pertanyaan yang mungkin biasa kita akan dengar. Allah kok bisa kalah dari kematian? Tapi ini anak-anak ya, mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Ya. Bahwa Allah sedang menjadi domba yang mati untuk menebus dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus sebagai Allah itu mau menggantikan manusia, makanya dia mau mati ya. Pada saat dia datang ke dunia, mau mati menjadi korban, menjadi pengganti manusia. Sebenarnya kan kita yang disalib karena kita berbuat dosa ya. Tetapi dia mau mati dan menggantikan manusia.
ya. Nah, ini adalah kebenaran. Kenapa ya? Alasan apa ya kebangkitan Kristus itu benar dan bukan hoax, ya. Ini ada 10 ya, ada 10 adik-adik sekalian. Hukuman mati di muka umum memastikan kematian Yesus. Artinya apa ya? Pada saat Tuhan Yesus menjalani hukuman ya, pada saat itu imam-imam semua menuntut dia untuk mendapatkan hukuman mati dengan cara disalib. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus disalib, pasti dia akan mati karena itu adalah hukuman mati untuk Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, kubur Yesus dijaga ketat oleh pemerintah ya melalui penjaga-penjaga itu ya. Kubur dijaga ketat, tidak mungkin Tuhan Yesus pada saat itu mengalami mayatnya dicuri, itu tidak mungkin. Lalu yang ketiga, sekalipun dijaga, kubur Yesus ditemukan kosong, ya, artinya dijaga ketat, tetapi pada saat itu hilang, ya, hilang mayat Tuhan Yesus, ya, mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Kemudian banyak orang mengklaim bahwa mereka telah melihat dia hidup. Nah, ini yang tadi ya, Tuhan Yesus menampakkan diri ke orang-orang ya. Tuhan Yesus menampakkan diri ke Maria ya, yang waktu itu mau pergi ke sana untuk izin untuk melihat, tapi tidak menemukan ya kubur Yesus. Lalu habis itu dia selama 40 hari ya setelah kematiannya dia hidup itu, dia menampakkan diri kepada banyak sekali orang ya, sekitar mungkin ada 700 orang melihat dia hidup setelah mati. Banyak kan, jadi banyak sekali saksi-saksinya. Lalu rasul-rasulnya berubah secara drastis ya. Artinya apa? Pada saat itu rasul-rasul langsung percaya sekali dengan Tuhan Yesus ya, kalau memang dia betul-betul Mesias ya. Makanya ini ya, sampai mereka itu benar-benar mati-matian memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya mereka sampai ini yang disalib ini adalah rasul ya. Rasul itu ada yang disalib seperti ini ya, disalib dengan X begitu karena tidak mau sama seperti Yesus. Kemudian ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng karena memberitakan Tuhan Yesus, digoreng tubuhnya ya. Itu sangat dramatis ya. Kemudian para saksi bersedia mati untuk keyakinan mereka ya, ini sama seperti yang tadi Kakak sampaikan. Kemudian orang Yahudi yang Kristen mengubah hari ibadahnya ya. Jadi pada waktu itu orang Yahudi yang Kristen beribadah pada hari Sabtu ya, karena hari Sabat ya. Mulai dari Jumat waktu matahari terbenam itu sudah Sabat sampai dengan hari Sabtu jam 6 sore ya. Itu Sabat bagi mereka, jadi mereka beribadah pada hari itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka langsung mengganti ya, pas hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, yaitu pada hari Minggu. Makanya sekarang kita beribadah di hari Minggu ya, itu ya kisahnya. Lalu meski tidak diharapkan namun telah diramalkan, sudah banyak sekali diramalkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama ya. Paling banyak itu di kitab Yesaya itu sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Dari Kejadian juga sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit ya. Kemudian itu adalah klimaks yang tepat untuk kehidupan yang menakjubkan. Artinya apa? Itu adalah inti dari pengajaran orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sia kita percaya sama Tuhan Yesus ya. Karena masa kita percaya sama Allah yang mati, ya tidak bisalah kita percaya sama Allah yang bangkit ya, yang menang atas kematian. Karena nanti kita semua waktu kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus ya. Oke, lalu itu cocok dengan pengalaman mereka yang percaya kepadanya. Ya, cocok sekali dengan pengalaman Bapak.
dengan pengalaman Kak Dedi, pengalaman setiap orang yang percaya Tuhan Yesus pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang mengalami itu ya. Setiap kali dia sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ya, perubahan hidup yang luar biasa. Adik-adik, sekarang Kak Dedi ingin tanya, percaya tidak adik-adik akan kebangkitan Yesus? Percaya tidak? Jangan sampai kita termakan oleh hoax, ya, termakan oleh hoax bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mati, tetapi Tuhan Yesus itu juga mati. Jangan kita juga percaya Tuhan Yesus tidak bangkit, ya. Ada yang sampai sekarang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, dia itu langsung naik ke surga, dia tidak mengalami kematian, ya. Ada sampai sekarang orang-orang percaya begitu ya, orang mungkin di sekitar kita juga ada ya. Jadi adik-adik setelah mendengar firman ini, percayakah bahwa Tuhan Yesus itu mati dan dibangkitkan atau tidak? Ya. Oke. Demikian firman Tuhan ya yang kita sudah dengarkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus telah ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus menjaga kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah paling besar di dalam hidup kami adalah percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan mengatasi dosa kami, Tuhan mengatasi kematian, dan Tuhan Yesus bangkit lagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak. Kita akan memberikan persembahan ya anak-anak. Mohon persiapkan persembahannya. Kita akan diiringi oleh sebuah lagu yaitu Dengan Apa Kan Ku Balas. Ya, ini persembahannya anak-anak semua akan berikan melalui orang tua dan dibawakan ke gereja. Baik. Kak Dede akan share lagunya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Baik, anak-anak, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita berdoa untuk syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberikan diri, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawa Tuhan Yesus bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kami tidak bisa membalaskan kebaikan Tuhan Yesus melalui pemberian kami, tetapi kami mau serahkan pemberian terbesar kami, yaitu kehidupan kami untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hidup kami, biarlah hidup kami jadi saksi untuk kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan telah datang ke dunia, Tuhan telah mati, dan Tuhan telah bangkit bagi kami. Ajarlah kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang memberitakan kebenaran Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada mama papa, kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendoakan beberapa pokok doa kami, Tuhan. Yang pertama, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa bersyukur Tuhan kasih keluarga bagi kami, orang tua yang selalu ada bersama kami, dan saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami semua. Biarlah keluarga kami diberikan kekuatan untuk terus menyembah Tuhan, terus bekerja setiap hari, terus melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana di NTT, Tuhan Yesus, di wilayah Flores Timur, di Lembata, di Alor, dan di Kupang, di Sabu, di Rote, Tuhan Yesus, di Sumba, kiranya Tuhan pimpin mereka, biarlah bencana ini membuat mereka bukan berpaling dari Tuhan Yesus, tetapi mereka semakin kuat mengandalkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menghibur mereka di dalam setiap menghadapi bencana ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan yang pimpin, biarlah setiap pemerintahan yang mereka lakukan dalam setiap tugas-tugas mereka memikirkan yang terbaik bagi negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan Yesus, terakhir bagi kami secara pribadi, anak-anak sekolah minggu di Labuan Bajo ini, ya Tuhan, di Kemit Labuan Bajo. Kiranya Tuhan pimpin, biarlah kami setiap hari bertumbuh menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kami, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan, jagalah kami, berikanlah kami kesehatan di tengah pandemi ini. Berikanlah kami juga semangat untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam suatu kegiatan, ya. Satu kegiatan, yaitu kita akan melakukan satu kegiatan. Kak Didi ingin anak-anak persiapkan sebuah kertas, ya, kertas yang agak tebal, bisa sebuah gunting dan sebuah spidol, ya, seperti, ya, kalau Kak Didi sudah siapkan ini, ya. Nah, kita akan buat apa? Nah, hari ini kita akan menggambar, ya, menggambar, lalu kita akan berjanji untuk menyatakan yang benar, ya. Sambil anak-anak ambil ini,
Kak Dede akan putarkan sebuah lagu dulu, ya, supaya anak-anak persiapan ambil bahan-bahan ini ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. 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 Haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Engkau besar di surga. Engkau besar di surga. Oke, baik anak-anak. Oke. Oke ya. Nah, kita sudah punya apa tadi ya? Kita sudah siapkan kertas, spidol, dan gunting. Baik, kita akan membuat apa sekarang? Kita akan melakukan yang namanya menggambar dan melakukan perjanjian. Baik, pertama anak-anak, kertas ini anak-anak akan gambar jempol ya, jempol seperti yang anak-anak biasa temukan ya di sosial media, ada like ya. Sekarang kita gambar jempol untuk menyatakan kebenaran ya, jempol artinya benar ya. Kita sudah gambar ya, kemudian kita akan gunting ya, kita gunting menjadi jempol ya. Nah, kita gunting, kemudian apa yang kita lakukan ya? Kemudian kita tulis di situ kita perjanjian kita, yaitu apa ya? Kita berjanji saya akan memberitakan kebenaran ya, tulis itu ya, saya akan memberitakan kebenaran. Kemudian tulis di sini
tanda tangan, lalu nama. Ya, kita kasih tanda tangan di sini. KDD tanda tangan. Oke. KDD sudah tanda tangan dan memberi nama ya. Ini kita tempelkan nanti di dekat tempat tidur kita, mengingatkan kita supaya apa? Tidak berkata bohong ya tentang apapun ya. Tidak berkata bohong tentang apapun dan menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran. Oke, ya adik-adik, demikian kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Semangat dan terus hidup sehat, terus percaya Tuhan Yesus. Bye-bye.